Kejar ampunan Allah, jangan kejar hasil. Karena ketika kita mengejar hasil, kita nantinya malah kecewa. Ketika dosa-dosa kita sudah terhapus, insya Allah apa yang menjadi doa kita tuh dikabulkan sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak Bungsu dari Depok. Jadi mbaknya ini bukan nama sebenarnya, cuman minta disebutkan si Bungsu dari Depok. Nah teman-teman, sebelum aku mulai bacain testimoni sholawatnya, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat langsung aja kirimin ke nomor ini. Dan buat teman-teman yang punya Instagram, jangan lupa follow Instagram aku, Meliza Arnelia. Teman-teman, buku pertama aku yang berjudul Jangan Pernah Lelah dan Nikmati Setiap Sholawat, insya Allah akhir bulan akan ready. Dan stoknya itu sekitar ada 80 piece yang berhadiah tasbih digital. Kalau teman-teman mau order, teman-teman bisa langsung hubungin admin aku, nomornya yang ini ya, nomor untuk ordernya. Dan untuk yang udah ikutan PO, sabar ya, insya Allah akan dikirimkan akhir bulan ini. Kemungkinan agak mundur sedikit, jadi aku dikabarin sama penerbit. Kemungkinan kan harus aku bilang tanggal 29, antara tanggal 29, paling lama tuh tanggal 5 Januari itu paling lama. Jadi nggak bisa lebih dari 5 Januari. Kemungkinan sih tanggal 30, 31 ya, atau di tanggal 1-2an lah teman-teman ya. Doain ya biar semuanya dimudahin ya. Dan langsung ya aku bacain teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Sebut saja aku Bungsu dari Depok, usiaku 39 tahun. Awal saya kenal Mbak Mel dari TikTok, terus lama-lama saya ikutin IG-nya Mbak Mel dan masuk di grup Telegram. Sekarang saya lebih suka lihat YouTube Mbak Mel. Saya sudah 2 kali kasih testimoni lewat DM di IG. Jadi beliau bilang udah 2 kali. Aku belum buka ya, maaf ya Mbak Bungsu, maaf banget. Terima kasih Mbak Mel, karena Mbak Mel saya sekarang rajin sholawat dan sholat dan sholawat. Banyak sekali keajaiban sholawat yang sudah saya rasakan. Saya mulai bersolawat di bulan Juni 2021. Sudah jalannya Allah, saya dipertemukan postingan-postingan Mbak Mel. Andai saya nggak kenal sholawat, mungkin saya sudah gila Mbak Mel. Dari bejibun doa-doa yang saya pinta dan sudah Allah kabul beberapa doa saya dengan segera. Hati saya pun jadi tenang, hidup pasrah dan berserah sama Allah. Walaupun masih banyak doa-doa yang belum Allah ijabah, dan sekarang saya pasrah aja. Sholawat tanpa henti dan lagi ngejalanin WYAA 40H. Sudah berjalan 3 kali 40 hari. Sholawat Jibril 5.000, kadang lebih, tapi saya targetin nggak kurang dari 5.000 dan Syajaratun Nuqut sehabis Isya 400 kali. Sedikit cerita ya Mbak Mel, usia pernikahan aku udah 21 tahun. Awal nikah suami kena PHK dan aku kerja sebagai SPG part-time. Aku tinggal di rumah mertua saat itu. Karena aku baru hamil setelah pernikahan aku berjalan 2 tahun. Perjalanan pernikahan aku di awal sangat sulit ekonomi karena aku dan suami kerjanya masih part-time. Sampai pas mau lahiran pun nunggu bapak mertua yang nebus rumah sakitnya. Tapi rezeki anak, setelah lahir anak pertamaku, suamiku dapat kerjaan di restoran Italia di Kemang, Jakarta Selatan. Alhamdulillah baru 3 bulan sudah diangkat di Chief Steward dan keuanganku sudah membaik sampai aku mutusin untuk ngontrak pisah dari mertua biar bisa mandiri. Aku ngontrak petakan Mbak Mel sampai punya anak 3. Aku ngontrak 8 tahun dan alhamdulillah akhirnya bisa beli rumah cash dan mobil walaupun kredit. Singkat cerita, aku sudah pindah ke rumah baruku yang lumayan besar. Aku hidup berkecukupan dan bahagia. Tapi itu gak lama Mbak Mel. Aku ngerasain semua itu kurang lebih cuma 5 tahunan doang. Setelah itu Allah ambil semuanya sampai tak tersisa. Karena ternyata selama ini kemewahan yang aku dapat itu adalah istiraj. Karena aku jauh dari Allah. Dan di tahun keempat keterpurukanku, Allah kenalkan aku sholawat melalui Mbak Mel. Saat itu hidup aku lagi bener-bener terpuruk banget Mbak Mel. Tapi alhamdulillah Allah maha baik, aku dipertemukan dengan Mbak Mel. Sekarang aku merasa jauh lebih baik hidup aku karena dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekarang aku masih ngontrak dan punya kendaraan motor butut, lumayan lah buat menjemput rezeki setiap hari mengantar suamiku berangkat kerja. Doain aku bisa lebih istiqomah ya Mbak Mel, bisa lebih baik lagi, amin. Memang di setiap doaku aku minta rumah, mobil, dan Allah undang aku, suami, dan ketiga anakku ke Mekah. Aku pengen banget bisa umroh bersama berlima. Mbak Mel, doain ya Mbak Mel, gak ada yang gak mungkin kan ya Mbak Mel. Iya bener banget ya. Aku juga selalu berdoa, bahagiakan kami di dunia dan akhirat ya Allah. Maafkan dosa-dosa hamba dan terimalah ibadah hamba. Qabullah doa-doa hamba. Aku sekarang udah pasrah Mbak Mel, sholawat sebanyak-banyaknya, sholat tepat waktu, puasa Senin Kemis. Aku pasrah, doaku mau dikabulkan atau tidak. Yang pasti aku minta ampunan dari Allah atas dosa-dosaku selama ini. Duniaku, rahasia Allah, dan akhiratku. Aku lagi perjuangkan terus biar bisa menjadi umat Allah, bukan umat mungkin hamba Allah ya, menjadi hamba Allah. Kalau umatnya Rasulullah ya, yang terbaik, amin. Segini dulu aja ya Mbak Mel, maaf terlalu panjang. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau aku ketik, tapi intinya aku cuma mau kasih tahu kalau salawat itu bener-bener ajaib dan dahsyat. Dan aku kenal salawat pas di saat di ujung keterpurukan dan kelelahan hati aku, sehingga aku bisa bertahan dan tegar sampai saat ini. Oh iya Mbak Mel, kita semua, aku, suamiku, dan anak-anakku alhamdulillah ikutan sholawat juga loh. Jadi bukan cuma aku doang. Dan aku kalau pagi sekarang gak bisa lepas dari tasbih digitalku. Kalau ketinggalan kayak ada yang kurang aja dan gak enak banget rasanya. Dan sehari aja aku gak baca sholawat itu rasanya kayak gak enak banget. Jadi hari-hariku selalu bersolawat. Walaupun materi belum sampai sempurna, masih jauh dari kata cukup, tapi hati aku bahagia sudah lebih dari orang yang jutawan rasanya. Hati damai, tenang, dan berserah aja. Semua aku serahin sama Allah yang maha segalanya. Makasih Mbak Mel, selalu kasih yang terbaik untuk semua orang. Dan aku jawab, Waalaikumsalam Mbak, Masya Allah, bukan istirahat kalau Allah masih kasih ujian buat kita. Justru karena Allah sayang sama Mbak dan keluarga jadi diuji seperti sekarang. Kemarin juga ujian bahagia, insya Allah nanti bisa naik lagi, punya rumah dan mobil lagi, cash. Boleh cerita sedikit nggak apa aja yang Mbak dapat selama ini selain hati tenang? Jadi gini teman-teman, banyak kan merasain istirahat ya. Istirahat itu kan kalau kita dikasih karunia sama Allah, dikasih banyak kebahagiaan, kemewahan, apa yang kita mau dikasih. Padahal kita sendiri ibadahnya kurang, bahkan kita nggak sholat. Kan ada orang ya, orang yang seperti itu, nggak sholat, nggak ibadah, berbuat semaunya, tapi kok hidupnya enak gitu ya. Itu kan yang disebut dengan istirahat. Cuman di sini aku tuh berusaha untuk menguatkan Mbak Bungsu untuk udah kita tuh nggak usah berpikir yang buruk-buruk gitu. Bismillah, kalau Allah masih ngasih kita kesadaran. Ya ini kan sadar ya, yang aku tahu kalau istirahat itu kan kita nggak sadar tuh. Tapi ketika kita sadar kalau aku kan begini, aku dikasih banyak, itu namanya karomah ya teman-teman ya. Tapi ya mungkin aku nggak tahu, hanya Allah yang tahu Mbaknya istirahat atau tidak. Setidaknya sekarang beliau sudah diberi petunjuk sama Allah. Dan teman-teman, kalau yang namanya, kalau menurut aku ya, ketika kita diberi kebahagiaan, kemewahan, itu ujiannya. Tapi ya kembali lagi, yang merasakan sendiri adalah Mbak Bungsu pada saat itu. Jadi kalau Mbak Bungsu merasa itu istirahat, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan jadi down, jangan jadi patah semangat gitu ya. Lanjut. Beliau ngejelasin, maksud aku selama aku dikasih harta yang melimpah itu ternyata istirahat Mbak. Harta yang ditipin itu ujian, tapi akunya jauh dari Allah dan ngegunain semua itu dengan foya-foya. Jadi Allah tarik semua nikmatnya. Allah tarik itu sebenarnya kayak ujian untuk nyadarin Mbaknya supaya Mbaknya tuh berubah, karena Allah sayang sama Mbak Bungsu dan keluarga. Masya Allah. Iya Mbak Mel, abis itu sampai detik ini ujian aku melimpah, tapi karena sholawat aku bisa nerima dengan legowo. Banyak Mbak, anak jadi ini aku tanya ya, apa aja sih gitu yang Mbak dapetin, Mbak Bungsu dapetin. Banyak Mbak, anakku baru kerja terus kena PPKM tempat kerjanya, jadi diistirahat dulu. Dan aku sholawatin semoga anak aku dapat yang lebih baik. Ternyata selang 4 hari langsung dapat panggilan dan interview, langsung diterima dengan salary UMR yang dia
dia harapkan, dan masih banyak hal-hal yang menakjubkan. Waktu itu aku nggak punya beras, token pun bunyi, aku sholawatin terus. Alhamdulillah kakak ipar ngasih beras sekarung dan isi token 100.000, terus anak-anak dikasih uang. Masya Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dengan salawat segala urusan aku selalu Allah permudah dengan jalannya yang aku nggak habis pikir. Kemarin data suamiku kebobol, kena virus, bayar pinjol 400.000. Padahal kita nggak pernah main pinjol, tapi tahu-tahu ada tagihan dan Allah mudahkan untuk kita bisa bayar. Bos suami aku yang pelit banget, tahu-tahu minjemin untuk bayar pinjol itu walaupun potong gaji bulan besok, tapi yang penting urusan pinjol beres. Dan minggu kemarin tahu-tahu teman lama aku nagih utang. Memang aku utang udah 3 tahunan gitu sama dia. Pada saat-saat rumah aku mau disita, aku berhutang ke dia 5 juta, baru aku bayar 500.000. Dan dia minta sisanya dibayar karena lagi butuh banget. Tapi aku jawab dan terus terang sama dia, kalau saat ini aku belum bisa bayar karena buat makan hari-hari aja masih bismillah. Tapi Allah Maha tahu di setiap doa aku minta rezeki yang berlimpah untuk membayar hutang-hutang aku ke teman dan saudara-saudara aku yang aku pinjam pada saat aku terpuruk waktu itu. Di setiap ujian yang Allah kasih di situ juga Allah kasih jalan keluarnya Mbak, asal kita terima semua dengan sabar dan ikhlas. Masya Allah, semangat selalu ya Mbak. Mbak Mel, doain aku ada rezekinya ya untuk khitan anakku, rencana di awal tahun karena anakku udah kelas 6 SD harus disunat. Doain semoga lancar, semua lancar, amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak Bungsu ya. Ayo sama-sama teman-teman doain ya, mudah-mudahan di awal bulan nanti tahun depan sebentar lagi Mbak Bungsu dapat rezeki untuk bisa khitan anaknya. Insya Allah ada kok, aku percaya. Aku yakin Allah Maha mendengar doa. Allah gak akan menyia-nyiakan usaha hambanya, gak bakalan teman-teman. Allah baik banget. Dan tadi masalah pekerjaannya, anaknya Mbak Bungsu baru aja kerja, baru sebentar tahu-tahu berhentikan, tahu-tahu di PHK gitu ya, tahu-tahu diberhentikan. Dan beliau baca sholawat lagi. Sebenarnya gini, ada juga kemarin yang semalam deh yang ngechat aku gini, Mbak, suami aku berhenti kerja padahal lagi begini, lagi pandemi segala macam gitu, udah senang dapat kerjaan malah sekarang berhenti gitu, dan malah sekarang diberhentikan gitu ya teman-teman ya. Aku mikirnya sih gini, kita tuh harus selalu berpikir positif sama Allah. Kenapa sih kok diberhentikan? Kenapa gitu? Padahal kan lagi butuh banget. Allah lebih tahu yang terbaik. Mungkin Allah mau ngasih pekerjaan yang jauh lebih baik. Mungkin Allah mau ngasih pekerjaan yang jauh lebih cocok, lebih nyaman sama kita. Karena kan ada pekerjaan yang gak nyaman sama diri kita ya. Dan banyak hal kebaikan-kebaikan Allah yang lainnya. Kita mikirnya positif. Contoh yang terjadi sama Mbak Bungsu sama anaknya. Ketika udah kerja, tahu-tahu mungkin nggak sesuai sama hatinya ya, pekerjaan itu gajinya nggak cocok sama dia gitu, nggak sesuai sama anaknya Mbak Bungsu, dan sama Allah dibikin oh ya udah kamu di PHK aja, kamu diberhentiin aja, kamu dikeluarin dari pekerjaan. Tapi setelah itu dapat pekerjaan yang lebih baik, apalagi mamahnya bersolawat untuk anaknya. Masya Allah banget, dapatnya yang jauh lebih baik gitu ya. Jadi buat teman-teman yang punya anak-anaknya udah pada besar atau anak-anaknya lagi pada sekolah, kuliah, biar anaknya dimudahkan semuanya, bisa banget kita sholawatan. Malah bersyukur banget loh kita kalau masih punya ibu ya, atau kita menjadi seorang ibu yang mendoakan anak-anak kita, kitanya rajin bersolawat. Insya Allah anak-anak kita tuh nanti jadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Terus bersolawat. Jadi nggak usah, kan suka ada yang nanya gini ya Mbak, apakah setiap solawat harus kita doa? Atau ke sholawat hajatnya harus beda-beda atau gimana gitu. Jadi gini, sholawat itu dijadikan seperti kita zikir harian dan tidak perlu pakai tasbih. Kalau aku pakai tasbih biar aku semangat aja baca sholawatnya ya. Dan teman-teman, sholawat itu bukan sholawat khusus ini dan itu, sama sekali nggak ada sholawat seperti itu. Sholawat itu menghapus dosa, makanya aku selalu bilang kejar ampunan Allah, jangan kejar hasil. Karena ketika kita mengejar hasil, kita nantinya malah kecewa, rasanya jauh gitu, rasanya lama pertolongan Allah. Tapi ketika kita mengejar ampunan, oh iya dosaku banyak,
banyak banget dosa aku mau hapus dosa-dosa aku dengan memperbanyak sholawat. Ketika dosa-dosa kita sudah terhapus, insya Allah apa yang menjadi doa kita tuh dikabulkan sama Allah. Doa apapun teman-teman, insya Allah dikabulkan, diijabah sama Allah. Jadi kejar ampunan dosa ya. Kita doain sama-sama supaya Mbak Bungsu kehidupannya bisa lebih baik lagi, bisa punya rumah lagi, bisa punya mobil lagi, bisa punya motor yang lebih bagus lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semangat selalu, jangan pernah lelah bersolawat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.